Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rensra, renungan seputar Ramadan di mana saja berada. Salah satu ajaran pokok dari Islam adalah kita semua dilarang untuk melakukan israf. Apa itu israf? Mudahnya israf itu berlebih-lebihan ya. Karena ada batas-batas tertentu yang diajarkan kepada kita, maka kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Karena sungguhnya Islam itu sangat mencintai sesuatu yang ada di pertengahan, ada di sedang-sedang saja ya. Tidak terlalu ekstrim, juga tidak terlalu ekstrim ke kanan atau ke kiri. Sebagai gambaran misalnya kalau makan, ya kalau makan tidak boleh kita terlalu berlebih-lebihan di batas kemampuan perut kita itu menampung makanan. Tapi juga kita tidak boleh terlalu banyak menahan diri untuk menahan lapar, karena itu berbahaya. Maka ajaran dari Rasul adalah kalau lapar kita makan. Ya, itu bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita tentang konsep tawasud atau berada di tengah-tengah. Nah, di bulan Ramadan kita sering atau terkadang menemukan fenomena yang kita sebut dengan israf itu, berlebih-lebihan. Padahal agama melarang kita untuk melakukan israf berlebih-lebihan. Misalnya dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan, ya, potongan ayatnya ada wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kita tidak boleh melakukan israf karena Allah sangat tidak mencintai orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan israf. Nah, ini penting kenapa perlu kita bahas. Karena jangan sampai di satu sisi kita ini ingin mendapatkan nilai pendidikan dari puasa, ya, ingin mendapatkan manfaat dari puasa, tetapi pada satu sisi yang lain kita mempraktekkan yang bertolak belakang dari nilai-nilai pendidikan yang diberikan oleh kita. Salah satunya adalah israf. Ini fenomena yang terkadang kita tidak menyadari, ya, tidak menyadari bahwa itu tindakan-tindakan yang israf. Contoh misalnya, fenomena itu kita dapatkan ketika kita berbuka puasa atau ketika iftar. Setelah sekian jam gitu ya, kita menahan diri dari makan dan haus, maka titik kulminasinya itu biasanya orang memuaskannya itu di saat iftar. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian orang memakan apa saja yang biasa dia makan. Dia meminum apa saja yang bisa dia minum, melebihi dari batas kemampuan perut itu untuk menampungnya. Padahal Rasul juga mengatakan bahwa perut yang tidak baik adalah ketika seseorang mengisi perut dengan makanan minuman sehingga tidak ada sisa di situ untuk minum, untuk bernapas. Ya. Karena dalam perut itu kan mesti ada space juga untuk rongga-rongga, bernapas dan sebagainya ya. Sehingga tidak dipenuhi dengan makanan. Apa yang terjadi kalau kita israf dalam berbuka puasa? Tentu yang terjadi adalah sebagaimana fenomena lazimnya orang kalau banyak makan secara berlebih-lebihan, yang terjadi adalah ngantuk. Kalau sudah ngantuk tentu kita tidak bisa menjalankan ibadah-ibadah Ramadan yang lainnya. Padahal kita dituntut oleh Ramadan untuk banyak melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan. Itu contoh kebiasaan yang menurut saya kita kritisi, kita perbaiki. Ya, bahkan Rasul sih mengajarkan kalau kalau berbuka puasa kita didahului dengan sesuatu yang ringan. Mulai dari yang manis-manis ya. Kalau ada kurma atau kalaupun tidak ada air, jadi ada jeda terlebih dahulu, kemudian kita melakukan aktivitas makan yang mungkin lebih besar. Ada kebiasaan yang baik lainnya adalah ketika kita mulai dengan hal-hal meminum atau mengonsumsi makanan yang kecil-kecil, setelah itu kemudian sholat, setelah itu makan. Tapi itu bukan satu keharusan, hanya kebiasaan saja bagaimana orang menghindari dari tindak-tindakan israf. Bahwa orang itu memang mencintai makanan-makanan ketika lapar, saya kira iyalah, itu memang wajar. Tapi yang perlu kita hindari adalah tindakan-tindakan israf. Nah, hal yang israf itu tidak hanya terjadi seperti itu, bahkan israf dalam hal melakukan kebaikan pun tidak boleh.
Misalnya di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi tentu banyak membaca Al-Quran itu ada batasnya. Jangan sampai kemudian orang melewati batas, dia membaca Al-Quran sampai, mohon maaf misalnya, karena terlalu waktunya terlalu panjang gitu dia, tidak ada jeda istirahat itu, tentu itu bisa menyebabkan keburukan bagi fisiknya. Jadi siapa yang bisa menentukan bahwa satu kebaikan itu disebut israf atau tidak? Tentu yang sangat menentukan diantaranya adalah sejauh mana tindakan kita ini bisa merusak diri kita, fisik kita, atau mengganggu orang lain. Jadi sangat kondisional di situ ya. Kalau misalnya harusnya kita misalnya beristirahat ya dari jeda dari ibadah, tapi kemudian itu kita abaikan ya, walaupun fisik sudah pengen istirahat, itu tentu saja disebut dengan tindakan yang israf. Jadi israf itu bisa terjadi pada beberapa hal, tidak beberapa, termasuk pada hal-hal sesuatu yang bisa kita biasa anggap sebagai suatu kebaikan, tapi kalau dilakukan secara berlebihan itu merupakan tindakan israf. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat mencintai tawasud. Jadi tawasud itu artinya tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan dalam artian sembrono atau meninggalkan, tidak juga dalam artian berlebih-lebihan melaksanakan tapi melewati batas yang di batas kemampuan kita. Nah, sahabat Rensra di mana saja berada, oleh karena itu marilah kita jalankan puasa ini sesuai dengan batas kemampuan fisik kita, sesuai dengan batas yang tidak mengganggu orang lain. Nah, ya tentu batasan mengganggu dan tidaknya itu tentu sangat tergantung dari kondisi masyarakat tertentu. Ya, apakah tindakan kita mengganggu atau tidak, sangat bergantung bagaimana kondisi yang ada di masyarakat kita. Artinya, marilah kita beragama secara damai, berpuasa, beribadah secara damai, tanpa memberikan kemudaratan untuk kita sendiri dan untuk orang lain. Insya Allah itulah bagaimana cara kita beragama dengan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.